Jika kamu pemilik weton wage, jangan sekali-kali menutup video ini sebelum selesai. Karena menurut primbon kuno Jawa, ada satu fase langka di mana gerbang rezeki weton wage terbuka lebar, namun hanya bagi mereka yang mampu membaca tandanya. Anehnya, banyak orang wage justru kehilangan kekayaannya bukan karena nasib buruk, melainkan karena satu kebiasaan sepele yang dianggap remeh. Lebih mengejutkan lagi, rahasia keempat ini hampir tidak pernah dibahas, padahal inilah kunci yang menentukan apakah hidupmu akan naik derajat atau stagnan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sedulur semua. Selamat datang kembali di Eyang Yasa Channel, tempat kita mengungkap rahasia primbon Jawa, warisan leluhur yang syarat makna kehidupan. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, jangan lupa like video ini agar energi kebaikan terus mengalir. Komen untuk berbagi pengalaman dan subscribe supaya tidak ketinggalan rahasia weton dan rezeki lainnya. Mari kita mulai pengungkapannya. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton wage bukanlah weton yang mudah ditebak. Orang yang lahir pada weton ini sering terlihat biasa di mata orang lain, bahkan kerap diremehkan karena sikapnya yang tenang, tidak banyak bicara, dan jarang menonjolkan diri. Namun, justru disitulah letak kekuatan tersembunyi weton wage. Leluhur Jawa menyebutnya sebagai weton alus nanging jero, halus di luar tetapi sangat dalam di dalam batinnya. Pemilik weton wage umumnya memiliki karakter sabar, teliti, dan penuh pertimbangan. Mereka tidak suka mengambil keputusan secara gegabah. Setiap langkah dipikirkan matang-matang, meski dari luar terlihat lambat. Primbon mengajarkan bahwa sifat ini adalah bekal utama dalam membangun rejeki jangka panjang. Rejeki wage bukan rejeki yang datang seketika, melainkan tumbuh perlahan seperti akar pohon besar yang kuat menghunjam ke bumi. Namun di balik ketenangan itu, weton wage juga dianugerahi kepekaan batin yang tinggi. Mereka mudah merasakan perubahan energi di sekitarnya, termasuk energi rejeki dan kesialan. Itulah sebabnya banyak orang wage yang sering merasakan firasat sebelum suatu kejadian besar terjadi dalam hidupnya. Jika firasat ini diikuti dengan bijak, maka jalur hidupnya akan mengarah pada kemapanan. Namun jika diabaikan, justru bisa menjadi sumber penyesalan. Primbon juga menyebutkan bahwa weton wage berada di bawah pengaruh energi bumi dan angin. Artinya, mereka kuat dalam ketahanan hidup, mampu bertahan di kondisi sulit, tetapi juga mudah goyah bila terlalu banyak tekanan batin. Inilah sebabnya pemilik weton wage sering mengalami fase hidup naik turun sebelum akhirnya menemukan kestabilan. Banyak dari mereka baru merasakan kelimpahan rejeki setelah melewati ujian panjang. Dalam urusan rejeki, weton wage memiliki keunikan tersendiri. Rejekinya sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa melalui orang lama, peluang kecil yang diremehkan orang lain, atau jalan sunyi yang tidak banyak diminati. Leluhur Jawa percaya ketika weton wage berjalan di jalannya sendiri tanpa meniru orang lain, justru disitulah pintu rejeki terbuka. Namun, ada satu sisi gelap dari karakter ini.
Karena terlalu sering menahan perasaan dan memendam masalah sendiri, weton wage rawan menyabotase keberuntungannya sendiri. Mereka kerap ragu ketika kesempatan sudah ada di depan mata. Bukan karena tidak mampu, melainkan karena takut salah langkah. Padahal menurut Primbon, keraguan inilah yang menjadi penghalang utama rejeki wage. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, weton wage harus belajar percaya pada dirinya sendiri. Sekali mereka mantap, kekuatannya sangat besar. Sekali mereka fokus, rejeki akan mengikuti. Itulah mengapa banyak orang wage yang awal hidupnya biasa saja, namun di usia tertentu tiba-tiba melonjak derajat hidupnya, bahkan melampaui orang-orang yang dulu meremehkannya. Disinilah awal dari rahasia besar weton wage. Karakter dasarnya bukan untuk hidup tergesa-gesa, melainkan untuk menunggu waktu yang tepat. Namun, pertanyaannya, apakah semua pemilik weton wage mampu membaca waktunya sendiri? Ataukah justru tanpa sadar menutup pintu rezekinya sejak awal? Rezeki pemilik weton wage tidak berjalan di jalur yang ramai. Ia tidak datang lewat jalan pintas yang gemerlap, melainkan melalui lintasan sunyi yang sering kali diabaikan orang lain. Banyak pemilik wage yang sejak muda merasa hidupnya berjalan lambat, seolah tertinggal dibandingkan teman sebayanya. Padahal sesungguhnya mereka sedang disiapkan untuk jalur rezeki yang jauh lebih kokoh dan berumur panjang. Salah satu ciri utama jalur rezeki weton wage adalah kepercayaan. Saat orang lain mulai percaya, saat itulah pintu rezeki mulai terbuka. Kepercayaan ini bisa datang dari atasan, rekan usaha, keluarga, bahkan orang asing yang baru dikenal. Uniknya, kepercayaan tersebut sering muncul bukan karena kepintaran bicara, melainkan karena sikap wage yang konsisten, jujur, dan tidak banyak janji. Sekali dipercaya, peluang akan mengalir bertubi-tubi. Rezeki wage juga sangat erat kaitannya dengan kesabaran dalam proses. Banyak orang wage yang baru menikmati hasil besar setelah bertahun-tahun berada di posisi yang tampak biasa saja. Mereka sering memulai dari peran kecil, pekerjaan sederhana, atau usaha yang terlihat sepele. Namun justru dari situlah pondasi kekayaan mereka dibangun. Ketika orang lain sudah menyerah, wage masih bertahan, dan di saat itulah rezeki besar mulai menunjukkan wujudnya. Jalur lain yang kuat bagi weton wage adalah rezeki yang datang melalui perantara orang lama. Teman lama, relasi masa lalu, bahkan kenalan yang sempat terputus bisa tiba-tiba muncul membawa peluang. Banyak pemilik wage yang tidak menyadari bahwa hubungan lama yang dijaga dengan baik adalah kunci pembuka pintu rezeki mereka. Sikap tidak suka memutus silaturahmi membuat jalur ini tetap hidup, menunggu waktu yang tepat untuk aktif. Selain itu, weton wage memiliki kecenderungan mendapatkan rezeki dari pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kepercayaan jangka panjang. Bukan pekerjaan yang mengandalkan keberanian nekat, melainkan ketekunan dan tanggung jawab. Ketika mereka menemukan bidang yang sesuai dengan karakter ini, hasilnya bisa melampaui ekspektasi. Rezeki datang bukan sekaligus, tetapi mengalir stabil dan terus bertambah. Namun ada satu hal penting yang sering menghambat jalur rezeki ini. Banyak pemilik wage yang terlalu lama menunggu hingga kesempatan itu lewat, bukan karena tidak tahu, tetapi karena takut kehilangan kestabilan yang sudah ada. Padahal saat tanda rezeki sudah muncul, menunda terlalu lama justru bisa membuat jalur tersebut tertutup kembali. Inilah dilema besar pemilik weton wage, antara aman dan bertumbuh.
Jalur rezeki weton wage juga sangat sensitif terhadap energi batin. Ketika batin tenang, fokus dan bersih dari rasa iri, aliran rezeki terasa lancar. Namun saat batin dipenuhi keraguan, perasaan tidak pantas, atau terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, jalur itu bisa melemah. Banyak orang wage yang merasa rezekinya seret, padahal sesungguhnya yang tertutup bukan jalurnya, melainkan keyakinan dalam dirinya. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, rezeki weton wage akan bergerak cepat ketika mereka berani menerima kepercayaan dan menjaganya dengan sungguh-sungguh. Sekali kepercayaan dikhianati, jalur ini bisa berhenti lama. Namun jika dijaga, bukan hanya rezeki yang datang, tetapi juga kedudukan dan kehormatan. Dan disinilah letak keistimewaannya. Rezeki weton wage bukan hanya tentang uang, tetapi tentang stabilitas hidup dan kenaikan derajat. Namun semua itu akan runtuh jika satu kesalahan fatal dilakukan tanpa sadar. Kesalahan apakah itu? Jawabannya akan kita bongkar di bab 3 tentang aura kekayaan yang sering tertutup tanpa disadari. Aura kekayaan ada pemilik weton wage sejatinya sudah melekat sejak lahir. Namun berbeda dengan weton lain yang auranya tampak terang dan mencolok, aura wage justru halus dan tidak kasat mata. Karena terlalu halus inilah, banyak pemilik wage tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka sedang berada di ambang pintu rezeki besar, namun tanpa sadar menutupnya sendiri melalui sikap dan kebiasaan tertentu. Salah satu penutup aura kekayaan yang paling sering terjadi adalah pikiran yang terlalu menekan diri sendiri. Pemilik weton wage cenderung keras terhadap batinnya sendiri. Mereka jarang mengeluh pada orang lain, tetapi di dalam hati sering memendam rasa tidak puas, kecewa, bahkan merasa hidupnya tidak adil. Energi inilah yang perlahan mengaburkan pancaran aura rezeki, bukan karena nasib buruk, melainkan karena batin yang terlalu berat memikul segalanya sendirian. Selain itu, aura weton wage sangat sensitif terhadap perasaan iri dan perbandingan hidup. Ketika melihat orang lain melesat cepat, sementara dirinya berjalan pelan, muncul getaran halus berupa rasa kurang percaya diri. Getaran inilah yang menjadi celah tertutupnya aliran rezeki. Bukan karena iri yang besar, tetapi karena perasaan kecil yang terus dipelihara tanpa disadari. Banyak pemilik wage juga memiliki kebiasaan meremehkan potensi diri sendiri. Mereka sering berkata, "Saya orang biasa," atau "saya tidak sehebat mereka." Kalimat-kalimat sederhana ini ternyata memiliki dampak besar pada energi batin. Setiap kata adalah doa. Ketika terlalu sering merendahkan diri, aura kekayaan akan meredup, seolah memberi sinyal bahwa dirinya belum siap menerima kelimpahan. Aura weton wage juga bisa tertutup akibat hubungan yang tidak sehat. Terlalu sering berada di lingkungan yang penuh keluhan, gosip, dan pesimisme akan menggerus kekuatan batin mereka. Karena sifat wage yang mudah menyerap energi sekitar, lingkungan negatif bisa menjadi racun yang pelan-pelan mengeringkan jalur rezeki. Banyak orang wage merasa rezekinya macet, padahal sumbernya bukan pada usaha, melainkan pada energi orang-orang terdekatnya. Ada pula penutup aura yang lebih halus namun berbahaya, yaitu ketakutan akan perubahan. Weton wage sangat mencintai kestabilan. Saat dihadapkan pada peluang besar yang menuntut perubahan, batin mereka sering bergejolak. Rasa takut kehilangan yang sudah ada membuat mereka ragu melangkah. Padahal saat itulah aura kekayaan sebenarnya sedang memanggil. Ketika peluang dilewatkan, aura tersebut kembali melemah. Hal lain yang jarang disadari adalah kebiasaan menunda kebahagiaan diri sendiri. Banyak pemilik wage yang merasa tidak pantas menikmati hasil sebelum orang lain bahagia. Niat ini terlihat mulia, namun jika berlebihan justru menjadi penghambat rezeki.
Aura kekayaan membutuhkan rasa layak dan penerimaan. Ketika seseorang merasa tidak pantas, energi rezeki akan ikut menjauh. Namun aura weton wage tidak benar-benar hilang. Ia hanya tertutup, menunggu untuk dibersihkan. Saat pemilik wage mulai berdamai dengan dirinya sendiri, berhenti membandingkan hidup, dan berani mengakui nilainya sendiri, aura itu perlahan bersinar kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Di titik inilah, banyak orang wage mengalami perubahan hidup yang mengejutkan. Rezeki yang sempat serat tiba-tiba bergerak, peluang yang terasa mustahil datang mendekat. Bukan karena keberuntungan instan, melainkan karena aura kekayaan akhirnya terbuka kembali. Namun masih ada satu hal yang jauh lebih menentukan dari semua ini. Sebuah rahasia krusial yang sering diabaikan, tetapi justru menjadi penentu apakah aura tersebut akan bertahan lama atau kembali tertutup. Rahasia itu akan kita ungkap di bab 4, bagian paling jarang dibahas dan paling menentukan nasib weton wage. Ada satu titik penentu dalam hidup pemilik weton wage yang sering luput dari perhatian. Bukan tentang kerja keras, bukan pula tentang doa semata, melainkan tentang kesetiaan pada niat batin sendiri. Inilah rahasia terbesar yang diwariskan secara turun-temurun namun jarang dibicarakan secara terbuka. Banyak orang wage merasa sudah berusaha, sudah bersabar, tetapi tetap saja rezekinya tersendat. Jawabannya sering tersembunyi di satu kebiasaan halus yang dianggap sepele. Pemilik weton wage dikenal sebagai sosok yang berhati-hati dalam mengambil keputusan. Mereka tidak gegabah, tidak mudah terbakar emosi. Namun justru disinilah letak ujian terbesarnya. Saat hati mereka sudah condong pada satu pilihan, lalu tiba-tiba goyah karena suara luar, keraguan mulai tumbuh. Ketika niat batin yang sudah terbentuk itu dikhianati oleh rasa takut, maka energi rezeki yang semula mendekat bisa berbalik menjauh. Banyak pemilik wage yang tidak menyadari bahwa alam memperhatikan konsistensi batin mereka. Sekali seseorang memberi sinyal ragu, alam akan menunda pemberian. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai ujian kesiapan. Masalahnya, sebagian orang wage justru mengulang pola yang sama, berniat, ragu, mundur, lalu menyesal. Pola inilah yang menjadi penghambat terbesar jalur kekayaan mereka. Rahasia ini menjadi semakin kuat karena sifat wage yang cenderung menomorsatukan ketenangan daripada pertumbuhan. Mereka rela berada di zona nyaman yang sempit daripada mengambil resiko yang sebenarnya sudah diukur dengan matang. Padahal saat keputusan sudah muncul dari hati terdalam, itu bukan lagi sekedar keinginan, melainkan panggilan hidup. Mengabaikannya berarti menunda pergeseran nasib. Ada pula kesalahan lain yang sering terjadi, yaitu mengucapkan penolakan terhadap rezeki tanpa sadar. Kalimat seperti belum pantas, nanti saja, atau takut tidak sanggup mungkin terdengar rendah hati, namun bagi energi semesta itu adalah penolakan halus. Weton wage sangat sensitif terhadap kata-kata. Sekali menolak secara batin, jalur rezeki bisa tertutup dalam waktu lama. Rahasia ini juga berkaitan erat dengan amanah. Ketika pemilik wage diberi kepercayaan kecil, lalu tidak dijaga dengan sungguh-sungguh, maka kepercayaan besar tidak akan datang. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena alam ingin melihat keseriusan mereka dalam menjaga hal kecil terlebih dahulu. Banyak orang wage menunggu kesempatan besar, padahal kesempatan kecil itulah kuncinya. Di sisi lain, ada juga pemilik wage yang terlalu sering mengorbankan diri demi orang lain hingga lupa pada panggilan hidupnya sendiri. Niatnya mulia, tetapi jika terus-menerus menunda diri sendiri, alam akan membaca bahwa ia belum siap menerima lebih. Rezeki besar membutuhkan keberanian untuk berdiri tegak pada keputusan pribadi tanpa harus selalu mencari pembenaran dari sekitar.
Ketika rahasia ini dipahami, banyak pemilik weton wage mulai melihat pola hidupnya dengan jelas. Mereka sadar bahwa hambatan terbesar bukan di luar, melainkan di dalam diri. Saat mereka mulai setia pada niat batin, konsisten dalam langkah, dan berani menerima kepercayaan, perubahan hidup sering terjadi secara mengejutkan. Rezeki yang lama tertahan mulai bergerak, pintu yang dulu tertutup perlahan terbuka. Namun rahasia ini tidak akan bekerja jika tidak disertai satu hal penting lainnya, yaitu waktu yang tepat. Tidak semua keberanian harus dilakukan sekarang, tetapi ketika waktunya tiba, keraguan tidak boleh menguasai. Disinilah keseimbangan weton wage diuji. Dan pertanyaannya kini, kapan waktu emas itu datang? Bagaimana cara mengenali saat terbaik agar rezeki tidak hanya datang, tetapi juga menetap? Jawabannya akan kita bahas tuntas di bab 5 tentang fase waktu emas dan penguatan rezeki bagi pemilik weton wage. Setiap pemilik weton wage memiliki satu fase penting dalam hidupnya. Sebuah masa yang oleh leluhur disebut sebagai waktu emas. Fase ini tidak selalu datang ketika usia masih muda, tidak pula ditandai dengan kemewahan yang mencolok. Justru sering hadir secara sunyi di saat batin mulai matang, pikiran lebih tenang, dan pandangan hidup berubah. Banyak orang wage melewati fase ini tanpa sadar, padahal disinilah pintu rizki terbesar sebenarnya terbuka. Waktu emas weton wage biasanya datang setelah mereka melewati ujian kesabaran yang panjang. Fase jatuh bangun, kegagalan kecil dan rasa diremehkan bukanlah kebetulan. Semua itu membentuk kekuatan batin yang diperlukan agar mampu memegang rizki besar tanpa goyah. Ketika kesabaran dan keteguhan bertemu, energi kehidupan mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Ciri paling kuat bahwa waktu emas sedang mendekat adalah munculnya kejernihan batin. Pemilik wage mulai lebih yakin pada pilihannya, tidak mudah terpengaruh suara luar, dan berhenti membandingkan hidupnya dengan orang lain. Mereka tidak lagi tergesa mengejar hasil, tetapi fokus pada kualitas langkah. Saat batin mencapai titik ini, alam merespon dengan menghadirkan peluang yang terasa selaras, bukan memaksa. Penguatan rizki weton wage juga sangat berkaitan dengan ritme hidup yang seimbang. Mereka yang terlalu memaksakan diri justru sering kehilangan momentum. Sebaliknya, mereka yang mampu menjaga keseimbangan antara usaha, istirahat, dan keheningan batin akan merasakan aliran rizki yang lebih stabil. Rizki wage bukan rizki yang meledak sesaat, melainkan mengalir lama dan berlapis. Salah satu penguat terbesar bagi rizki wage adalah keikhlasan dalam memberi tanpa pamer. Banyak pemilik wage yang rizkinya meningkat drastis setelah terbiasa membantu orang lain secara diam-diam. Bukan untuk dipuji, melainkan karena dorongan batin. Energi memberi ini menjadi magnet yang kuat, menarik balasan dalam bentuk yang seringkali tak terduga. Kemudahan, perlindungan, dan kesempatan. Waktu emas juga sering ditandai dengan perubahan cara pandang terhadap uang dan kekayaan. Pemilik wage yang memasuki fase ini tidak lagi terobsesi pada jumlah, tetapi pada manfaat dan keberlanjutan. Mereka mulai berpikir jangka panjang, membangun sesuatu yang bisa bertahan, bukan sekedar menikmati hasil sesaat. Disinilah kekayaan sejati mulai tumbuh. Namun waktu emas tidak akan bertahan jika tidak dijaga. Kesalahan yang sering terjadi adalah kembali pada kebiasaan lama, ragu, takut melangkah, atau menunda keputusan penting. Saat momentum sudah terasa, weton wage harus berani melangkah dengan mantap. Bukan nekat, tetapi yakin. Karena sekali waktu emas terlewat, perlukan siklus panjang untuk menunggunya kembali. Penguatan rizki juga datang dari menjaga kebersihan batin, mengurangi keluhan, menjauh dari lingkungan yang melemahkan semangat, dan memperbanyak kesadaran diri. Ketika batin bersih, intuisi bekerja lebih tajam. Pemilik wage akan lebih mudah membaca peluang mana yang layak diambil dan mana yang sebaiknya dilepaskan.
Di fase ini pula, banyak pemilik weton wage merasakan perubahan sikap orang di sekitarnya. Mereka mulai lebih dihargai, pendapatnya didengar, dan kehadirannya dianggap penting. Ini bukan karena mereka berubah menjadi orang lain, melainkan karena aura stabilitas dan kematangan batin mulai terpancar kuat. Waktu emas bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari babak baru. Saat rizki mulai mengalir, ujian baru pun muncul. Ujian menjaga, bukan mencari. Bagi weton wage yang mampu mempertahankan kesederhanaan, rasa syukur dan konsistensi batin, rizki tidak hanya datang, tetapi menetap dan berkembang. Kini pertanyaannya bukan lagi apakah weton wage bisa kaya, melainkan apakah ia siap menerima dan menjaga kekayaan itu dengan bijaksana. Karena sesungguhnya, rizki terbesar bukan hanya harta, tetapi ketenangan hidup dan keberkahan yang panjang. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa rejeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga keselarasan batin dan sikap hidup. Pemilik weton wage sesungguhnya sudah dibekali jalur kekayaan yang kuat, namun harus dijaga dengan kesabaran, kejujuran, dan konsistensi. Jangan iri pada jalan orang lain, karena jalan rezekimu berbeda. Saat kamu percaya pada proses hidupmu sendiri, menghormati keputusan hati, dan tetap rendah hati, maka rejeki akan menemukan jalannya sendiri menuju hidupmu. Jika kamu merasa memiliki weton wage, tuliskan di kolom komentar pengalaman hidupmu sejauh ini. Jangan lupa like jika konten ini membuka wawasanmu. Komen agar kita bisa saling berbagi, dan subscribe Eyang Yasa Channel supaya tidak ketinggalan rahasia primbon Jawa lainnya. Semoga rezekimu selalu dilapangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.